ya untuk pendampingan individu yang ketiga ini. Di hari ini kita punya tema pendampingannya adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid, dan ada 3 fokus pendampingan. Yang pertama yaitu terkait dengan refleksi dari hasil survei 360, yang kedua tentang pembelajaran sosial emosional modul 2 ya, dan yang ketiga itu tentang keterlaksanaan baca. Jadi kita akan masuk ke bagian yang pertama, tapi sebelumnya apakah ibu sudah input hasil feedback di LMS dari responden sekolah, rekan sejawat dan juga murid itu sudah di input ya? Bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama 1 bulan terakhir? Ada sedikit kendala di jaringan karena dari Januari, Desember lah. Januari itu kondisi cuaca di beberapa hari ini kan ada jadi berpengaruh di jaringan. Tapi materi-materi yang disampaikan bermanfaat sekali dan manfaat dari apa? Instruktur maupun juga dari fasilitator. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu refleksi hasil survei 360. Ibu sudah mendapatkan feedback dari ketiga responden ini, masing-masing 5 ya, dari kepala sekolah, kemudian 5 guru dengan 5 siswa. Ada sesuai dengan jumlah. Oh, ya. Jadi emang saja sesuai dengan dari feedback itu ada yang sudah baik untuk Ibu Yanti atau ada yang masih perlu ditingkatkan, bisa diceritakan sedikit? Kalau saya lihat untuk rekan-rekan guru saya ini semuanya hampir sama ini, hampir sama untuk merit. Mereka menilai saya bahwa konsekuensi untuk dilakukan sudah konsekuensi, namun ada dari pimpinan sekolah saya lihat dan saya juga merasa bahwa untuk dalam berkolaborasi dengan orang tua dan juga pelaksanaan kurikuler dan ekstrakurikuler itu agak kurang. Jadi beliau di situ ada tulis melakukan Dari murid kalau dari murid semuanya baik. Ya, jadi kesimpulannya ada yang sudah baik, konsisten ya untuk dilakukan dari guru, dan juga yang perlu ditingkatkan itu kolaborasi ya. Kolaborasi yang lebih khusus itu kepala sekolah dan kita kolaborasi komunikasi dengan orang. Kalau begitu ada rencana ibu ke depan terkait untuk peningkatan yang masih kurang itu hasil survei yang masih kurang itu? Iya. Rencananya seperti itu. Jadi untuk kedepannya saya akan melakukan komunikasi dalam hal ini karena di sekolah kami kan ada tiga desa itu. Jadi untuk menjangkaunya harus memang menyeberang lautan yang banyak. Namun demikian saya punya tekad bahwa kalau ada masalah dengan siswa ini mau tidak mau saya harus ke rumah siswa ini, sehingga ada komunikasi yang baik antara saya dengan orang tua, kemudian ada titik temunya di situ sehingga bagaimana kami dapat memecahkan masalah dan anak ini bisa diarahkan, bisa dididik dengan baik oleh pihak kami di sekolah sebagai pendidik maupun juga orang tua di rumah. Ya, jadi masa depan anak bukan hanya dari guru ya, tapi orang tua, karena itu harus kerjasama dari orang tua dan guru. Oke, baik, yang tadi ibu sudah sampaikan ada pihak-pihak yang ibu perlu libatkan dalam peningkatan kompetensi ini. Iya, Siapa saja bila kepala sekolah itu kepala sekolah, beliau mungkin yang tapi pengalaman beliau itu perlu kami ambil sehingga untuk menjalankan atau untuk melakukan tindakan ini kan kemudian mungkin juga rekan-rekan guru saya juga saya tidak bisa sendiri karena harus menarik juga. jadi tadi kepala sekolah, guru, dan juga orang tua ya, Orang tua juga. jadi tiga-tiganya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kedua yaitu itu tentang penerapan psikologi sosial emosional modul 2.2. Apa yang sudah ibu pelajari di modul itu? Iya, sangat menarik Ibu, dan ini juga menggugah saya sebagai pendidik karena dalam KSE atau kompetensi sosial emosional
kompetensi yang pertama ini kesadaran diri. Otomatis sebelum siswa itu sadar diri, saya juga harus membuka kesadaran diri. Dan yang sangat menarik buat saya yaitu menggunakan teknik stop. Jadi seperti kita meditasi seperti itu. Jadi stop sejenak atau berhenti sejenak, tarik nafas dalam-dalam, kemudian bila perlu pejamkan mata seketika lalu renungkan apa yang sudah lakukan. Nah itu juga bisa membangkitkan fokus kita terhadap apa yang tadi kita lakukan, dan juga apa yang kita telah lakukan kepada siswa, mungkin tadi marah-marah dan sebagainya, kita bisa kembali merenungkan langkah selanjutnya siswa itu bisa buat apa. Jadi sangat luar biasa. Kesadaran diri ya, mindfulness. Iya, kesadaran diri. Kesadaran diri. Iya, jadi kesadaran diri yang pertama ini, kemudian manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, kemudian kompetensi relasi, kemudian yang terakhir itu pengambilan keputusan. Itu yang dipelajari ya. Iya. Apakah ada rencana untuk penyerapan KSE ini di dalam kelas? Iya. Bagaimana Ini sudah saya lakukan Ibu. Sebelum saya terapkan kepada siswa-siswa saya ingin berbagi dengan rekan sejawat saya tentang belajar ini, karena menurut saya sangat menarik. Jadi nanti pas diterapkan, jadi kami dulu yang harus temukan memiliki kesadaran diri, harus lakukan diri, kemudian bisa diterapkan kepada siswa-siswa yang pertama. Kemudian untuk kesadaran diri mungkin sudah saya lakukan, tapi mungkin dalam ice breaking Ibu, ice breaking, tapi itu kan bagian dari mindfulness tadi, ada beberapa langkah itu. Namun sebelum kita masuk, saya sudah berpikir bahwa sebelum masuk ke ice breaking, apalagi kalau pelajaran saya di pelajaran waktu siang Ibu, atau sudah ada pelajaran sebelumnya, itu pasti akan saya lakukan masuk kelas. Kemudian saya mungkin lihat siswa dulu sejenak, senyum dulu, kemudian saya ajak mereka untuk seperti teknik stop Ibu, tarik nafas yang dalam, kemudian supaya kita bisa semua fokus, bukan saya fokus tapi mereka juga fokus. Oke, Ibu, hasil apa yang Ibu harapkan setelah penerapan kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional ini di dalam kelas? Hasil yang Ibu harapkan dari siswa itu seperti apa? Iya, jadi yang paling pertama itu mereka bisa fokus terhadap pelajaran yang saya bawakan itu. Kemudian yang berikut juga komunikasi hubungan mereka, hubungan antara murid dengan murid, teman mereka, sesama teman bisa ada hubungan yang baik itu, artinya tidak ada relasi yang baik. Jadi tidak ada lagi mengganggu, kemudian membuli dan sebagainya. Kemudian relasi antara murid dengan saya sebagai pendiri, sebagai guru juga baik. Jadi mereka tidak perlu canggung, ibu mau bertanya apa, mau menceritakan apa, mereka tidak perlu canggung. Mungkin harapan itu. Terima kasih Ibu ya, luar biasa tadi mendengar penjelasan Ibu tentang penyerapan KSE ini. Kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu keterlaksanaan kerja. Apakah Ibu sudah menyerapkan metode Bagja ini untuk meningkatkan kompetensi diri? Kalau berbicara tentang Bagja ini kan ingat ya bahwa visi prakasa perubahan. Jadi apakah ini sudah diterapkan atau masih belum? Dan apakah yang diterapkan itu hasilnya sesuai dengan Bagja atau tidak, dengan prakarsa itu tidak? Silakan Ibu. Kalau prakarsa perubahan itu, kami dalam guru penggerak itu sudah saya lakukan itu untuk meningkatkan rasa percaya diri dari siswa itu rasa percaya diri. Jadi sudah saya lakukan kegiatan-kegiatan seperti dulunya hanya satu kelas yang bikin doa di kelas, atau hanya orang yang pimpin barisan itu saja waktu apel mereka saja yang pimpin doa. Tapi ini sudah mulai berjalan sehingga rasa kepercayaan diri itu kita sudah membentuk. Kemudian dalam petugas-petugas upacara bendera juga sudah saya bilang kepada mereka bahwa jangan itu saya, tapi harus bergantian. Mereka juga bisa dibentuk, dan dalam latihan-latihan itu saya terus memotivasi mereka supaya apa yang mereka buat itu memang tidak dibuat-buat, tapi memang dari diri mereka sendiri. Jadi dengan sendirinya kepercayaan diri muncul saat melakukan itu.
Oke, jadi sudah sesuai dengan Bagja ya, hasilnya sudah sesuai dengan prakarsa perubahan yang Ibu rancang ya. Iya, memang hasilnya Masih masih harus lagi maksimal. iya, Mas. Iya. Belum maksimal Iya. Ibu, tapi akan terus saya Iya. berusaha untuk lebih maksimal. Kalau begitu Ibu, selama penerapan Bagja ini prakarsa perubahan, apakah ada tantangan-tantangan yang dihadapi? Iya, ada tantangan. Silakan. Eh, misalnya saya ketemu dengan murid yang memang keras tempuk itu memang menantang saya sekali dengan keadaan saya yang seperti ini. Kadang-kadang juga tingkat emosi saya apalagi kemudian muncullah saya marah dan sebagainya, tapi setelah saya mempelajari PSE ini Bu, KSE ini, itu makanya saya bilang sangat terpukul di diri saya. Dari situ saya mulai belajar untuk melakukan stop, kemudian mahasiswa ice breaking dan sebagainya, sehingga mungkin jenuh dan sebagainya itu bisa hilang. Oke, akhirnya kita di bagian terakhir ya pendampingan hari ini. Refleksi untuk pendampingan individu hari ini bagaimana Ibu? Silakan. Iya, sangat menarik Ibu, karena berbicara tentang pembelajaran sosial emosional, jadi cukup menarik Ibu. Iya. Ada yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikut? Tidak ada Ibu. Seperti ini saja ya. Iya, seperti itu. Ya. Luar biasa Ibu Yanti, terima kasih, Terima kasih. sudah berbagi praktek baik dengan saya hari ini di pendampingan individu yang ketiga. Dan saya mengingatkan kembali terkait dengan pembuatan RPP yang ada unsur diferensiasi, kemudian budaya positif, dan juga pembelajaran sosial emosional harus ada di dalam RPP itu. Dan nanti Ibu bisa kasih satu ke saya, dan setelah itu mungkin ada feedback yang diperbaiki dan siap untuk pendampingan individu yang keempat. Mungkin itu saja, terima kasih.